Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya akan memandu dalam acara bincang-bincang matematika. Matematika asik. Nah, perkenalkan nama saya Rian Tiana. Anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun anak-anak melihat video ini, tentunya harus fokus dan tetap jaga kesehatan. Oke, izinkan saya buka masker biar lebih jelas suaranya. Dan pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu yang guru saya, senior saya, begitu luar biasa, hebat. Guru matematika. Oke, siapa dia? Saya akan perkenalkan siapa dia. Bangga, silakan Ibu perkenalkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Titi Nur Laila, pengajar matematika di SMK Negeri 1. Pelajaran matematika Bu, saya dulu ya waktu sekolah gitu ya. Iya. Emang berat, emang pusing, emang gak bisa-bisa gitu. Nah, motivasi apa sih yang ingin Ibu berikan sebelum memulai pelajaran matematika agar anak-anak bisa fokus dan tertarik terhadap matematika gitu Bu? Yang penting anak ikhlas dulu ya, ikhlas untuk belajar dulu ya, gitu. Betul. Utamanya ikhlas dulu ya, untuk belajar gitu. Kemudian walaupun tidak bisa belajar menghitung dan sebagainya, tapi dengan penuh dengan keikhlasan belajar, insya Allah semuanya akan dimudahkan gitu. Iya benar. Gitu. Jadi intinya kalian tuh harus ikhlas dan ingat jangan ada unsur paksaan karena matematika itu harus didasarkan dari hati Dari ya Bu diri ya, sendiri. benar kan? Dari diri sendiri ya Bu ya. Betul. Iya. Poin-poin apa saja sih Bu yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini? Oke, untuk statistika di sini yang akan disampaikan adalah penyajian data statistik, kemudian pemusatan data statistik, dan yang terakhir adalah penyebaran data statistik. Jadi ada 3 poin. Ya. Yang pertama penyajian data statistik, yang kedua pemusatan data statistik, dan yang ketiga penyebaran data statistik. Itu poin besarnya dari statistika ini, iya. yaitu penyajian data statistik, pemusatan data statistik, penyebaran data statistik. Iya. Makin penasaran apa sih dari ketiga poin itu penyajian data statistik. Boleh Bu dijelaskan apa itu? Boleh. Sebenarnya untuk penyajian data statistika itu sudah dipelajari ketika murid-murid saya di SMP kemarin. Iya, dari kelas 3 SMP itu dipelajari. Jadi tidak asing data. lagi ya Bu ya? Tidak asing insya Allah gitu. Seperti diagram garis, diagram batak, diagram lingkaran. Kemudian yang sudah dipelajari minggu lalu gitu, beberapa minggu yang lalu juga sudah, yaitu tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon frekuensi. Nah itu, mungkin yang belum dipelajari yang berikutnya, apa yang berikutnya Pak Rian? Yang berikutnya, berarti yang itu mah udah gak asing ya Bu, soalnya Tidak udah dipelajari asing. di Anak-anak sudah belajar. SMP ya Bu ya. Kalian betul. harus benar-benar bisa tuh, karena emang tidak asing, kalian pernah belajar ini ya. Iya. Yang asing dan baru materi di kelas 12 tuh yang ini ya Bu, poin kedua ya Bu. Iya, pemusatan data statistik. Coba mungkin Bu bisa dijelaskan gitu. Bisa ya. Jadi pada dasarnya pada pemusatan data statistika itu poin-poin yang dibahas adalah mean itu nilai rata-rata. Kemudian median itu nilai tengah. Dan modus itu nilai yang sering muncul. Ada lagi 2 lagi, kuartil dan desil. Apa itu kuartil dan desil? Bingung ya Pak Rian ya? Bingung ya. Ada 5 poin. Dalam pemusatan data statistik ada 5 poin yang harus dipelajari. Yaitu tadi, udahlah bahas kita aja ya. Iya. Rata-rata, nilai tengah, modus, kuartil, dan terakhir desil. Rata-rata, nilai tengah, modus, nilai yang sering muncul modus tuh ya. Sama kuartil, dan terakhir desil. Oke. Saya juga pernah belajar tapi ingat-ingat lupa sih Bu gitu ya, ingat-ingat lupa. Mungkin dari kelima itu ada rumusnya gak sih Bu gitu untuk menentukannya? Oke, sekarang selanjutnya Ibu akan
menerangkan seperti apa rata-rata sampai dengan bisnis. Oh, oke. Jadi Perhatikan. anak-anak harus perhatikan nih biar jelas dan biar bisa ngerjain matematika. Ibu akan menjelaskan rumusnya dan bagaimana cara pengerjaan dari penyajian pemusatan data statistik. Boleh Bu, silakan. Oke, untuk pemusatan data yang akan Ibu bahas dulu adalah rata-rata median modus. Adapun rata-rata ini ada rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI XI per Fx. Ya. Nah, begitu juga median dan modus. Bentar. Ibu sampaikan satu persatu dulu ya. Yang pertama yaitu rata-rata dulu. Untuk rata-rata, contohnya ini contoh ya. Ada data. Ini datanya. Data ini dengan frekuensi atau F ya. 4, 6 terus sampai dengan 2 dan semua jumlahnya adalah FI-nya ini. Nah, itu ya. Sigma FI-nya 50. Sekarang yang harus kita tahu adalah apa ini? XI, ya. XI itu apa? XI itu nilai tengah. Nilai tengah dari tiap data ini. Jadi XI X ke 1 berarti yang ini, ya. Berarti 31 ditambah 35 dibagi 2. Berarti berapa? Ada yang sudah bisa ngitung? Iya, bagus 33. Kemudian selanjutnya ini 36 ditambah 40 dibagi 2. Berapa? Ada yang sudah ngitung? Bagus, cakep 38. Selanjutnya 41 ditambah 45 dibagi 2. Berapa? Ada yang sudah ngitung? Iya, 43. Dan seterusnya berapa ini? 48. 53, bagus. 58. 63, bagus. Ya. Ini frekuensi ya, atau disingkat dengan F atau FI boleh ya. Kemudian kita bikin tabel baru lagi, yaitu FI XI. Ini F ya. Kalau kita kalikan ini FI XI itu maksudnya apa? Dikalikan FI dikali XI ya. F ke 1 dikali X ke 1. Berapa itu? 132. Cakep. Sekarang 6 dikali 38. Berapa itu? 228. Ini 8 ya. Ya, lanjut. Ini berapa ini? 387. 14 dikali 48 berapa? 672. 10 dikali 53 berapa? 530. Selanjutnya 5 dikali 58 berapa? 290. Terakhir 2 dikali 63. Bagus, 126. Nah sekarang apa ini sigma artinya? Sigma itu jumlah. Jadi FI XI, FI ke F1, X1 terus kita jumlahkan sampai dengan 220. Ini ya, jadi berapa jumlahnya? FI XI 2365 ya. Jadi untuk menghitung rata-ratanya X bar, rata-rata jangan lupa ditandai dengan X bar, yang mana X bar itu adalah FI XI per sigma FI, begitu kan? Nah, jadi sama nggak rumusnya? Sama. Sigma FI XI berapa ini? 2365 dibagi dibagi 50. Berapa ini? 47,3. Nah, ini. Jadi rata-ratanya adalah 47,3. Paham ya? Kita lanjutkan ke median.
Kita lanjutkan dengan median. Yang mana median rumusnya adalah ME sama dengan L ditambah P kali N per 2 dikurangi F atau FK ya, dikurangi F. Apa itu ME? Median. Apa itu L? L itu adalah nilai tepi, ya, nilai tepi kelas. Ya. Oke, P itu apa? Panjang kelas, ya. Nah, N itu apa? Banyaknya data. F itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum median. Berarti nanti kalau mediannya di sini, berarti sebelumnya di atas, ya. Kita tambahkan. Kalau F apa? Ini kita tambahkan FM ya. Apa FM itu? Frekuensi median. Oke. Median tadi artinya apa? Tadi sudah Ibu bahas median itu apa? Nilai tengah, ya. Berarti kalau nilai tengah dari 50 berapa kira-kira? 25, cakep. Kira-kira 25 itu adanya di mana? Kita jumlahkan ya. 4 ditambah 6. 10 ya. Ditambah 9. 19 ya. Ditambah 14. Berapa itu? 33. 14, 33, oke, 33, 33 ini ya berarti kisarannya ada di mana? Sampai sini ya, betul nggak? Ya, 14 tuh frekuensinya ada 14, jadi dari 48 sampai 50 itu ada 14 data gitu ya, berarti kisarannya ada di sini. Ini apa ini? ME-nya, frekuensi mediannya, frekuensi median, ya. Berarti di sini adalah kelas median. Apa namanya? Kelas median, ya. Oke. Sekarang untuk mencari L, berapa L-nya? L itu tepi bawah. Tepi bawahnya berapa ini? 46 dikurangi 0,5. Itu udah rumus, ya. 0,5 udah rumus. Jadi hasilnya berapa? 45,5. Ya. Lanjut ya. Sekarang cari apa? P. P itu panjang kelas. Berapa dari sini? 5. Oke. Dari sini ke sini. 5. Dari sini ke sini. 5. Sama ya? 5. Ini 5. Berarti P itu memang harus sama. Kalau 5 semua. Paham? Lanjut. Sekarang di sini 50, N-nya 50. F-nya berapa ini? Ini kalau Ibu lebih jelas kumulatif ya, FK. FK-nya berapa? Berarti yang di atasnya berapa itu? 4 ditambah 6 ditambah 9. Berapa? Oke, 19. Kemudian cari apa lagi nih? FM-nya udah ada ya. FM-nya berapa? 14. Paham? 14. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Rumus median yaitu ME sama dengan L ditambah P kali N per 2 dikurangi FK per FM. Sama dengan L-nya berapa? 45,5, betul? Lanjut, P-nya berapa? 5 kali N per 2, 50 per 2, FK 19, FM 14. Paham ya? Lanjut, 45,5 ditambah 5, ini berapa? 25 ya. 25 dikurangi 19 per 14. Berapa 25 dikurangi 6? 6 per 14. Setelah ini diselesaikan hasilnya adalah 47,6. Nah ini mediannya ya. Sampai sini paham?
Ya. Rata-rata sudah, median sudah, kita lanjutkan ke modus. Selanjutnya modus. Cari adalah tadi L, P, tidak tahu ya, P itu sama kayak tadi ya. Kemudian D1 per D1 ditambah D. Untuk L. Modus itu apa? Modus itu nilai yang sering muncul. Di sini frekuensi yang terbanyak yang mana? 14. Tuh. Nah, 14 ini yang dijadikan sebagai frekuensi modus. Paham ya? Berarti kelasnya kisarannya ada di sini. Kisaran kelas modusnya ada di sini. Antara 46 sampai dengan 50. 46 dikurangi 0,5. Ya. P-nya 5. Kemudian FM. O ini berapa? Frekuensi modusnya adalah 14. Kenapa 14? Nilai yang sering muncul. Paham ya? Ini 4. Nah, D1 itu nilai frekuensi modusnya 14 dikurangi 9. Berapa 14 dikurangi 9? 14 dikurangi 9. 5. Bagus. Untuk D2 sesudahnya berarti 14 dikurangi 10. Berapa itu? 4. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Kita setelah selesai semua ada, tinggal masukkan ke rumus. Nah, rumusnya adalah kali D1 per D. D1 ditambah D. Paham? Berarti ini 45,5 ditambah 5 kali 9. Berapa ini? Oke. Kalau ini 5 dikali 5 per 9 dijumlahkan dengan 45,5 hasilnya 48,5. Ini modus. Gitu ya? Paham ya? Kita lanjutkan pada pemusatan data ada kuartil dan ada desil ya. Yang mana kuartil rumusnya adalah XI sama dengan LI ditambah P kali I per 4 kali N dikurangi FI per I. Ya. Kita bahas, kita ambil contohnya. Ya. Contohnya masih sama seperti tadi. Ya. Nah, sekarang untuk kuartil. Kuartil sendiri itu apa sih? Kuartil itu kumpulan data yang dibagi 4. Ya. Berarti penyekatnya ada berapa? Ada 3. Karena misalkan data 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini tuh dibagi-bagi. Dibagi 4, 6. Jadi ini. Ya. Terus dibagi lagi ini. Terus dibagi lagi ini. Berarti ini Q1, ya. Ini Q2, ini Q3. Ini untuk data tunggal. Ya, data tunggal insya Allah sudah bisa mempelajari sendiri. Kita lanjutkan dengan seperti tadi, yaitu data kelompok. Yang mana data kelompok sudah Ibu bikin tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Jadi pada kuartil ada Q1, Q2, dan Q3. Ya. Sekarang kita ambil contoh Q1 ya. Kalau untuk Q1
Berarti semuanya 1 dong ya. Yang ininya, I-nya juga 1. Ya. Berarti di sini I1 berarti I per 4 kali N sama dengan 1 per 4 kali N-nya berapa? 50. Ya, jadi sama dengan 12,5. Sekarang 12,5 frekuensinya ada di mana ini? Untuk mencari 12,5, kita hitung dulu. 4 tambah 5 berapa? 10, ya. 10 tambah 9 berapa? 19. Berarti untuk Q1 ini kisarannya ada di sini. Berarti kalau gini, ini adalah apanya? Ini adalah frekuensinya. Ya, frekuensi Q1, paham ya? Nah, sekarang frekuensi Q1, kemudian ini sama kumulatif. Kumulatifnya berapa? I sama dengan berarti 4 ditambah 6 sama dengan 10. Lanjut ya. Sudah semua? Apa lagi yang belum? Ini ya. L-nya. L-nya berapa? Berarti bukan ini. Satu ya. Berapa ini? 40,5. Dari mana 40,5? Dari 41 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 40,5. Sampai sini paham ya? Sudah semua. P-nya berapa P-nya? Sama kayak tadi, soalnya sama ya. Jadi berapa ini? 5. Lanjut. Kemudian kita masukkan ke rumus. Berarti Q-nya Q1. Kenapa Q1? Yang sedang kita bahas adalah Q1. Ya. Ini sama dengan L1-nya berapa? 40,5. Ditambah P-nya berapa? 5. Kali berapa itu? 12,5. Dikurangi berapa? 10. Ya, bagus. Ini ya, 10 ya. Per 9. Dari mana 9? Ini artinya 9. Lanjut. 40,5 ditambah berapa ini? Ya, 2,5 per 9, betul ya? Sama dengan 41,9. Nah, ini Q1-nya. Bagaimana untuk Q2-nya? Q2 itu datanya dibagi tengah-tengah. Berarti sama dengan apa? Ingat nggak yang pertama Ibu sampaikan? Media. Ya, Q2 kamu nggak usah hitung lagi lah ya. Ibu ambil 4, untuk Q2 itu sama dengan ME. Kalau soalnya masih sama seperti ini, dan kalian soalnya juga masih sama, tolong hitung median, ya, modus, rata-rata, dan Q2, ini nggak usah hitung lagi. Untuk mencari Q2 itu sama dengan ME. Apa itu ME? Median. Jadi berapa ME-nya? Yang tadi mediannya berapa? ME 47,6. Kemudian untuk Q3-nya silakan kamu kerjakan sendiri di rumah ya. Dicoba-coba dulu. Ya, selanjutnya yaitu desil. Desil itu suatu data dibagi dengan 10 ya. Jadi bagian-bagiannya ada 9. Tadi kuartil suatu data dibagi dengan 4. Jadi ada berapa bagian? Pembaginya ada berapa? Ada 3 untuk kuartil. Sekarang untuk desil itu dibagi dengan 10 ya. Suatu data ya, dibagi dengan 10. Berarti pembaginya ada berapa itu? Ada 9 ya. Ini untuk desil. Dan rumusnya seperti ini. Sama, nggak jauh dengan kuartil rumusnya ya. Nah, Ibu contohkan D
B1. B1. Ya. Berarti ini 1 ya, I-nya 1 ya maksudnya ya. Berarti IN per 10. Kenapa 10? Karena desil dibagi dengan 10. Datanya dibagi dengan 10. Berarti ini 1 kali N 50 dibagi 10. Berapa itu? 5. Tuh? 5 ya. Nah, kemudian L-nya sekarang ini 5. 5 tuh ada di mana ini 5? Kita hitung dulu ya. Kalau 4 nggak mungkin kan? Masih kurang kan? Mintanya berapa katanya? D1-nya mintanya 5. Kalau 5 kemungkinan berarti ada di sini. Betul nggak? Ini berarti frekuensi D1. D1 ya. Kelasnya ada di sini nih. Kelas D1 ini ada di sini. Ya. Berarti L-nya adalah berapa ini? 36 dikurangi 0,5. Berarti ini berapa? 35,5. P-nya masih sama ya, soalnya sama kan? Berapa P-nya? 5. Ada lagi? Kumulatif. Ya. F-nya berapa? 6. Kalau F kumulatifnya, ini kumulatif boleh. Berapa ini kumulatifnya? Cuma 4, cuma 1. Ya. Udah semuanya? Kita masukkan ke rumus. Berarti D1 sama dengan L1 ditambah P kali 1 dikali N per 10 dikurangi F1, F besar ya, dikurangi F kecil. Jadi L1 berapa? 35,5 ditambah 5 dikali 5, betul? Dikurangi 4 dikurangi 6 sama dengan 35,5 ditambah 5 kali 1/6. Betul? Berapa itu? Sudah dihitung? Lima per 6, berarti ini 0,8 ya, perkalian dari ini 0,8 sama dengan 36,3. Aduh, saya melihat Ibu menjelaskan beberapa materi tentang pemusatan data statistik dan penyebaran data statistik yang di dalamnya ada data tunggal dan data kelompok. Emang sulit Bu. Karena emang saya ranahnya bukan matematika kali ya, tapi ya sedikit-sedikit ya harus ngerti juga saya gitu ya Bu. Mungkin itu Bu materi kali ini. Ada tambahan lagi nggak sih Bu? Itu anak-anak, jadi kalian harus bisa menguasai 3 poin statistika ini. Yang pertama, penyajian data statistik yang kalian sudah tidak asing lagi karena SMP kalian sudah belajar ini ya Bu ya. Dan materi yang baru yang tadi Ibu jelasin, ada pemusatan data statistik yang di dalamnya yang tadi ada median, modus, kuartil ya gitu ya Bu ya, sama penyebaran data statistik. Nah, kalian harus benar-benar catatannya harus benar-benar ya kalian mengerti lah gitulah ya, dan cari referensi-referensi lain gitu ya, dan kalian harus mengulik diri sendiri, jangan terpacu dalam satu bentuk soal ya Bu ya. Jadi kalian tuh harus mengeksplor diri lah. Matematika itu luas ya Bu ya, luas, matematika itu luas, jadi kalian harus Untuk kehidupan sehari-hari ke depannya. untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Keren. Sebenarnya saya juga suka Bu matematika gitu ya. Bisa belajar. Kayak yang menantang gitu Bu. Kalau misalkan udah ada satu soal dan kita ngerjain, kita bisa, itu kayak ada kepuasan sendiri Bu. Wah, saya bisa gitu, saya bangga gitu. Siswa juga begitu Pak.
jadi gitu terkesan Bu gitu. Tapi ketika aduh nggak bisa gitu kayak minder gimana gitu ya. Ya begitulah anak-anak, alhamdulillah pertemuan matematika kali ini tentang statistik dicukupkan sekian. Kalian tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa jaga kesehatan. Gitu ya Bu Iya, ya. betul. Terima kasih. Iya. Penutup dari saya Rian Triana. Jumpa lagi dalam bincang-bincang matematika lain waktu dengan materi yang baru dan tentunya menarik. Hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.